Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferly Mega Aftika Safira, biasa dipanggil Ferly. Saya dari kelas Pariwisata 1, Angkatan 2019, Universitas Erlangga, Surabaya. Di sini saya membuat video, ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diupload oleh Pak Yusuf, selaku dosen mata kuliah, Teori Pemanduan, yang dimana untuk menjawab pertanyaan tersebut, melalui video seperti ini. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, pentingkah peranan seorang pariwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita dan Indonesia? Kalau menurut saya ini sangat penting sekali karena yang kita tahu bahwa pengetahuan umum seorang pariwisata adalah mengenalkan sesuatu kepada wisatawan di mana wisatawan tersebut tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi kayak seorang wisatawan itu hanya mengerti secara universal aja, tapi dia tuh nggak mengerti tentang sejarahnya, tentang bagaimana cara ini bisa dibangun, dan cerita-cerita lainnya di balik yang wisatawan mengerti. Dan di sini tuh perannya tuh sangat penting sekali ya kalau menurut saya, karena di mana memang syarat untuk jadi seorang pemandu wisata ini adalah memiliki pengetahuan yang luas. Dan pengetahuan yang luas di sini contohnya itu seperti ketika seorang wisatawan tidak pernah berkunjung ke Kusuma Agrowisata Kota Batu, di mana di situ itu ternyata yang kita tahu itu hanya satu apel gitu ya, misal apel yang warna hijau, apel mana lagi, ternyata ketika kita berkunjung ke Kusuma Agrowisata itu ternyata banyak banget tipe-tipe atau jenis dari apel tersebut. Contohnya kayak apel ana, Rose Beauty, kayak banyak banget gitu loh ternyata yang kita ketahui ketika kita berkunjung ke suatu tempat. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, di sini kalau misalnya kiat-kiat untuk menjelaskan atau mempromosikan destinasi wisata tentang daerah kita atau khususnya di Indonesia, kalau menurut saya itu adalah ketika seorang pramu wisata atau pemandu wisata ini menjelaskan secara detail atau menjelaskan semuanya itu dengan runtut, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Namun kita menggunakan gaya bahasa di mana gaya bahasa tersebut itu untuk mengundang atau mengajak para wisatawan ini untuk datang gitu loh, untuk ke tempat ini, dan mudah dipahami, dan wisatawan itu merasa excited sekali. Jadi kosakata yang disusun oleh tata cara bahasa yang diberikan oleh prawisata itu harus yang menarik perhatian wisatawan, supaya juga nanti itu akan berkesan baik gitu loh kepada wisatawan dan bisa untuk diulangi lagi di waktu-waktu selanjutnya. Dan kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri, kan Indonesia itu sangat luas sekali ya, apalagi ketika kita menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang di sini ini banyak sekali pulau, di mana itu loh hal yang seperti itu, yang highlightnya Indonesia itu yang kita promosikan kepada wisatawan, kayak eh, yang bagus-bagusnya Indonesia gitu loh, yang dimana kita kayak kita presentasikan gitu ya, atau kita bandingkan dengan negara lain tuh nggak ada. Kayak ternyata bagus loh Indonesia ini, alamnya itu bagus sekali, kayak ya kita jelaskan gitu loh yang bagus-bagus, dimana yang di negara dia itu nggak ada. Tapi kita harus menyusun kosakata tersebut itu dengan baik. Jangan sampai kita juga melukai hati wisatawan tersebut, seolah-olah kita malah menjatuhkan negara tersebut atau daerah tersebut. Jadi kita harus menyusun yang baik dan sopan sekiranya itu baik dan bisa diterima oleh wisatawan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, di era pandemi ini mungkinkah kita berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Kalau menurut aku, berhasil tidaknya promosi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kayak apa sih langkah yang akan kita ambil? Contohnya, kayak kita mempromosikan di media sosial dengan menggunakan apa ya? eh, Sarana media sosial ini dengan banyak banget nih media sosial gitu ya, entah itu di web, entah itu di aplikasi dan segala macam. Nah, gimana sih caranya kita untuk mempromosikan? Apakah memang kita mempromosikannya dengan giat, dengan apa ya, kayak kita tuh memang tujuannya tuh buat mempromosikan gitu, atau hanya sekedar kita nge-share, kita bilang ke orang atau yang lainnya. Jadi kalau menurut aku, eh, berhasil atau tidaknya itu tergantung dari pribadi masing-masing atau suatu agen wisata untuk memperkenalkan destinasi wisata tersebut.
Nah, di samping itu juga kalau misalnya langkah-langkah untuk biar berhasil itu adalah dengan benar-benar mempromosikan, di mana mempromosikan itu real gitu loh, nyata dengan apa yang ada di lokasi. Kayak misalnya di media sosial nih, di situ tuh kalian kasih kayak contohnya fasilitas-fasilitas, dan itu kalian jangan melebihkan dan jangan mengurangi, karena ketika kalian kita udah dapat wisatawan nih dan kita udah dapat terus ternyata wisatawannya kecewa, nah itu akan menjadi jelek reputasi dari destinasi wisata tersebut. Jadi bagaimanapun caranya dengan promosi yang baik, dan kalau bisa itu jujur apa adanya, tapi kita juga menggunakan bahasa-bahasa iklan atau bahasa-bahasa promosi yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke destinasi tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya yang keempat, yakni kiat apalagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini. Nah, di mana di sini kalau menurut saya ini kita menjelaskan apa sih yang udah kita siapkan gitu dari destinasi wisata ini, apakah sudah sesuai protokol kesehatan, apakah sudah nyaman dan aman, apakah sudah lokasinya udah bersih. Jadi kayak hal-hal yang minim gitu ya, maksudnya yang ketika wisatawan merasa aman di masa pandemi gini, itu yang kita highlight gitu, yang kita sorotin ke wisatawan. Kayak ini loh, tempat ini nih sudah menyediakan tempat cuci tangan di berbagai tempat, untuk sarana istirahat atau tempat duduk ini kita sudah batasi sesuai protokol kesehatan. Lalu kita menyediakan hand sanitizer di setiap sudut. Terus kita juga selalu ada desinfektan misal 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Jadi kayak hal-hal itu yang bisa menarik perhatian di masa pandemi ini ya. Kayak ya itu loh contohnya, supaya karena kan pasti banyak orang kan mau berlibur tapi takut kan. Nah, jadi itulah peluang kita sebagai pelaku wisata untuk membesarkan atau mempromosikan supaya wisatawan tuh tetap datang ke tempat destinasi wisata ini. Lalu selanjutnya, jenis destinasi ini yang kelima ya. Jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan? Mengapa? Apakah juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan? Kalau menurut aku, jenis destinasi wisata yang menurutku bisa ditawarkan kepada wisatawan adalah jenis destinasi wisata alam. Karena sekarang ini kan di masa pandemi ya, orang itu pasti kalau misalnya di dalam satu lingkup ruang atau hanya satu lokasi aja gitu, yang dimana wisata tersebut itu bukan terbuka lebar atau outdoor, takutnya penyebaran virus itu semakin gampang gitu ya dengan adanya kita berkumpul di salah satu tempat dan itu tidak berpindah atau tidak tidak di luar ruangan kayak gitu. Terus selanjutnya kalau aku mengapa ya, karena supaya kita bisa mengurangi angka penyebaran virus corona, dan kita juga ketika kita berwisata pun kita juga nggak kepikiran aku kalau ke sana pasti ketemu orang berdempetan dan segala macem. Jadi kayak nilai kita berwisata itu jadinya kayak kurang kalau menurut aku kayak gitu. Jadi gimana pun caranya kalau wisata alam itu kan udah pasti alam terbuka gitu ya, dan pasti itu juga akan menarik perhatian wisatawan. Dan kalau berpengaruh terhadap jenis wisatawan itu pasti, karena pasti target wisatawannya yang dipilih adalah anak muda, remaja, dan gak mungkin juga kalau misalnya udah lansia gitu ya, atau dia tipenya orang yang gak suka jalan-jalan atau berpetualang gitu, itu gak cocok. Jadi memang berpengaruh kalau menurut aku. Nah, mungkin itu aja jawaban dari saya selaku mahasiswa dari D3 Pariwisata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Yusuf sudah mengajarkan materi ini kepada saya, dan ini pastinya sangat bermanfaat bagi saya dan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.